Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ya? Sekali lagi, mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah kita terima. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tiada terhingga banyaknya. Hadirin sekalian, pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, untuk diri saya sendiri, saya mengucapkan puji syukur lagi karena pertama kali saya bisa tampil di tempat yang nyaman dan megah ini, Masjid An-Nur, yang telah dengan perjuangan yang cukup berat ya, sehingga alhamdulillah masjid yang kita damba-dambakan ini bisa terwujud seperti apa yang kita lihat seperti sekarang ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, pada pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan kuliah subuh. Saya hanya menyampaikan materi amalan-amalan yang dianjurkan, ya. Amalan-amalan yang dianjurkan, dan mungkin ya materi ini telah disampaikan berulang kali oleh para ustadz kita ya di masjid kita ini. Mohon izin kalau misalnya ada yang kesamaan, itu dianggap saja sebagai penyegaran. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, jamaah subuh Masjid An-Nur yang kami banggakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu di dalam hidup dan kehidupan ini dianjurkan untuk menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sendiri mempunyai arti apa, Bapak dan Ibu sekalian? Semoga keselamatan diberikan atas dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus kemudian dilanjutkan lagi warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga rahmat dan barokah dilimpahkan atas dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa itu arti daripada salam itu. Jadi dalam kesempatan ini saya menganjurkan agar kita secara istiqomah ya, menebarkan salam. Kemudian juga di dalam kita menebarkan salam tersebut disertai dengan senyum. Jangan kita menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi muka kita cemberut. Karena apa? Karena senyum itu adalah juga ibadah. Senyum itu juga sebagai ibadah dan juga sebagai terapi kita. Terapi kita ya, untuk mendapatkan sehat. Luar biasa ya. Kalau kita bisa tersenyum itu. Otot-otot kita, semua jaringan dari mulai kepala sampai kaki kita, itu akan mengalami relaksasi. Kendor apa? Semua otot-otot maupun saraf yang banyaknya bermiliar-miliar ini di dalam tubuh kita ini. Hanya kita diminta suruh senyum. Senyum sekali lagi senyum. Insya Allah ya, kita dapat melaksanakannya secara otomatis ya, kepada siapa saja, dan sekarang malah dipakai oleh semua lingkungan, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kemudian amalan yang lain berikutnya yaitu mari Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, kita berniat untuk selalu membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita putih sebersih-bersihnya. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita mendapatkan cobaan ya. Mendapatkan cobaan apa? Kadang-kadang kita dibuat kesal sama orang. Kemudian mungkin kita dilecehkan oleh orang atau dihina oleh orang. Dan lain-lain yang sifatnya semuanya adalah negatif. Agama menganjurkan bahwa kalau kita mendapatkan cobaan seperti itu, marilah kita memaafkan pada orang yang bersangkutan tersebut. Dan kemudian soal yang ada yang menyebabkan kita itu mendapatkan hal-hal yang negatif ya, yang bisa kita itu bisa marah, bisa jengkel, bisa kecewa dan sebagainya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita menjadi tenang, tidak ada beban. Biasanya kalau kita tidak berbuat seperti itu, kita berkepanjangan. Kita menjadi dongkol, marah dan sebagainya, dan itu merusak sistem saraf kita. Merusak sistem saraf kita. Jadi banyak
dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tiba-tiba mendapatkan berita, loh kok kena stroke. Inilah awal daripada penumpukan daripada rasa kita itu jengkel dan sebagainya, sehingga membuat sistem saraf kita itu menjadi tidak normal. Darah tidak mengalir dengan baik. Akan terjadi pembekuan itu di situ. Apabila di otak kita di otak kita yang ada pembuluh-pembuluh darah yang begitu sangat rumitnya, sangat sangat riskan bisa pecah. Kalau kita pecah pembuluh darah kita di otak, akibatnya apa? Ya itu tadi, stroke. Untuk itu sekali lagi dalam kesempatan kuliah subuh ini kami menganjurkan, mari kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Insya Allah mendapatkan manfaat. Khususnya kesehatan kita tetap bugar Kesehatan kita tetap bugar. Kemudian amalan berikutnya kita insya Allah saya mendapatkan izin, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kemampuan dari Allah untuk tidak berlaku bakhil. Tangan yang di atas apabila dibanding dengan tangan yang di bawah itu akan lebih mulia. Di sini alhamdulillah warga Kedaung Hijau Muslim, masya Allah, terbukti dengan masjid ini bisa terwujud sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi kita tidak boleh pelit, tidak boleh sungkan-sungkan untuk menyumbang atau sedekah, tapi tetap dalam keadaan terukur. Tidak sembarangan, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Sedekah yang paling murah, kembali lagi, yaitu dengan senyuman kita. Insya Allah itu sudah merupakan sedekah. Apalagi dalam dunia perdagangan. Di sini kita mempunyai tokoh, tokoh Prima Fresh, tokoh Prima Fresh, luar biasa itu. Nah ini saya menganjurkan itu hulu balangnya atau jajarannya itu harus murah senyum. Insya Allah berkah. Berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan, amalan yang dianjurkan adalah amalan membaca Quran. Amalan membaca Quran. Ada saudara-saudara kita yang mempunyai prinsip untuk khatam berkali-kali di dalam bulan Ramadan ini. Silakan. Tapi ada juga yang menganjurkan kita membaca Quran itu dalam ukuran tertentulah, tapi kita memahami isi
atau arti daripada Al-Quran tersebut. Saya mohon izin ya, ada satu ayat yang sebelum Ar-Rahman barangkali, bahwa di langit itu ada jalan-jalan. Itu ada itu, tapi mohon izin, mohon maaf saya lupa itu. Surah apa itu ya. Terus kemudian saya berpikir ya. Ini mohon izin lagi ya. Kok di langit ada jalan-jalan? Setelah saya mendapatkan satu pengertian, ternyata di ruang angkasa kita, di langit kita yang berapa lapis? 7 lapis ya. Itu beredar benda-benda ruang angkasa yang luar biasa banyaknya. Dan masing-masing benda-benda ruang angkasa tersebut mempunyai garis edar. Nah, itulah yang dinamakan jalan-jalan tadi. Kemudian apa yang kita dapatkan dari kalimat ataupun pesan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, bahwa benda-benda ruang angkasa itu beredar di garis edarnya itu disiplin. Dia tidak pindah-pindah misalnya. Kalau kita di jalan tol biasanya kan ada yang siksak, udah kemana tahulah itu ya. Tapi kalau benda-benda ruang angkasa, bulan, matahari, bumi dan sebagainya, itu sesuai dengan tracknya, sesuai dengan garis edarnya. Coba kita bayangkan, kalau masing-masing itu dalam hal ini, ya, dalam hal ini pesan yang kita terima, ya, pesan daripada ini ayat tadi ya, adalah kita itu harus disiplin. Jadi benda-benda ruang angkasa tadi disiplin, dia akan berjalan, akan beredar sesuai dengan garis edarnya. Bayangkan saja kalau misalnya tidak disiplin, luar biasa, akan terjadi tabrakan antara benda-benda ruang angkasa tersebut. Luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini kami menganjurkan juga, ini yang paling berat ini, sebagai ini ustadz ya, sebagai ustadz, ada lagi di surah Sof ya, ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ya? Sekali lagi, mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Nah, ini Pak Haji Rizal sering ini mengingatkan. Mengapa kamu tidak lakukan apa yang kamu katakan? Ini berat ini. Sebagai ustadz dan sebagainya itu bolehlah macam-macam menyampaikan sesuatu, tapi tanggung jawab apa yang kita sampaikan itu kalau tidak dilakukan, Allah akan memberikan punishment, akan memberikan punishment. Nah, makanya saya dalam kesempatan ini tidak berani yang macam-macam lah pembicaraan. Jadi inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.